tambak Pak Katam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anco Bundar. Ya, teman-teman pelaku usaha budidaya udang, saat ini saya sedang ditambak di area wilayah Banyuwangi. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa budidaya saat ini susah sekali ya, banyak kematian, banyak masalah. Tapi yang menarik, ini ada salah satu tambak yang cukup eksis. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar dengan teknisinya, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kita akan kupas nanti bagaimana. Ya, ini terlihat tambak yang sudah panen ya beberapa hari yang lalu ya. Kalau bicara area juga dekat dengan mangrove. Kemudian ya, kalau perairannya juga nggak jauh beda ya, karena juga di pantai utara Banyuwangi ini juga banyak berderet tambak yang rata-rata saat ini gagal ya, banyak masalah, baik itu apen, kemudian EHP, kemudian ada wet feces ya, masalahnya banyak banget. Tapi ya itu tadi, tambak ini cukup berhasil ya, cukup berhasil. Nanti kita akan ketemu dengan teknisnya dan kita akan berbincang-bincang. Tunggu kelanjutannya. Pak Katam, selamat siang. Ini sekedar ngobrol-ngobrol, apa namanya, saya dengar untuk siklus ini cukup bagus ya Pak, apa namanya, budidayanya lumayan lancar dibanding dengan teman-teman yang ada di sekitar sini Pak. Karena teman-teman yang di sekitar sini masih berkutat dengan penyakit ya. Ya. Baik itu apa namanya, apen, itu mio, kemudian yang terbaru EHP. Nah, di tempat Pak Katam, di tambak apa Pak namanya ini? Sumber Makmur. Tambak Sumber Makmur ini bagaimana Pak untuk siklus ini? Untuk siklus ini secara global alhamdulillah masih dibilang lancar, walaupun itu ada masalah, tapi hanya beberapa kolam aja. Jadi kalau dihitung persentase paling hanya di bawah 10%. Di bawah 10%, oke, alhamdulillah. Itu yang bermasalah. Untuk berikutnya itu yang 90% itu masih kita golongkan normal. Oke, siap. Nah, Pak Katam kan sudah lama menggunakan produk Ariake ya Pak ya? Betul. Ya, boleh tahu kenapa sampai sekarang masih menggunakan Pak? Alasan Pak Katam? Untuk Ariake memang apa ya? Awal mulanya dulu saya pakai produk-produk lain Ariake. Cuma produk-produk itu akhirnya tidak muncul lagi, dan nggak tahu ada masalah. Saya mencari produk yang kira-kira produk pengganti yang efektif. Ternyata ketemulah Ariake 3. Ariake 3 itu saya pakai sekitar 2010 lebih lah. Mulai 2010. Jadi kalau dihitung mulai 2010 sampai sekarang udah 13 tahun loh Pak? Ya betul. Baik itu di tanah, tambak tanah, HDPE, bahkan maupun di beton. Ini di tambak beton ya, tambak pester ya. Ternyata bisa menyelesaikan masalah plankton ya. Masalah plankton. Untuk mengendalikan plankton apa itu bisa. Oke. Jadi selama ini
sebelum ketemu dengan area ketiga, produk-produk yang lain untuk khusus kasus mengendalikan plankton memang agak susah ya Pak ya. Ya betul, agak susah. Jadi setelah ketemu area ketiga, sekarang pengendalian plankton lebih bisa dikendalikan lah planktonnya begitu ya Pak. Betul ya Pak ya. Oke. Nah, selain apa namanya pengendalian plankton, ada yang lain Pak dari area ketiga ini? Kira-kira kelebihannya lah, apalagi ya Pak ya? Ya kalau pengendalian plankton bisa untuk ini membentuk plankton. Nah ini ya. Membentuk plankton. Nah, ini agak ini Pak, agak aneh. Satu untuk mengendalikan, satunya untuk membentuk plankton. Ini punya pengalaman tersendiri, mungkin bisa diceritakan Pak. Iya. Awalnya saya itu kalau Ariake itu kan untuk menipiskan plankton. Betul. Sebagian besar petambak begitu bilangnya Pak ya. Ketemunya waktu itu ya itu saat itu kita punya stok Ariake dan kita membentuk plankton awal. Ternyata saya pakai itu awal mulanya dulu kok jadinya bagus. Malah jadi planktonnya bagus gitu. Oke. Tapi saat itu enggak sempat cek jenis planktonnya apa ya Pak ya? Enggak cek. Oke. Nah, setelah itu jadi tiap persiapan lahan mau tebar, akhirnya saya program kurang lebih 1 minggu setelah air itu steril semua, kita pembentukan plankton, kita pakai Ariake dengan mungkin dolomit dan kaftan, hanya itu aja. Tanpa pupuk. Oke. Jadi selain tadi mengendalikan, justru di awal tuh bisa menumbuhkan ya Pak ya? Ya. Oke, itu tuh Ariake 3 ya. Oke, nah Pak yang terakhir, untuk siklus depan Ariake akan digunakan lagi Pak? Pasti tetap digunakan. Tetap. Oke, siap kalau begitu. Ya, mudah-mudahan siklus depan juga lebih sukses lagi Pak. Amin. Oke. Si Pak Kios punya makro baku plankton itu yang belum terseleksi ya Pak. Jadi di awal tadi Ariake 3 dipakai di awal, mungkin menumbuhkan plankton yang mikro. Ya, Pak, ya. Karena udah atau mungkin karena waktu itu yang ada cuma Ariake 3 di gudang atau? Enggak. Dari waktu persiapan udah order, bukan karena di gudang. Oh, sudah Order. Ya, memang rutin. Ya awalnya dulu ya nggak tahu, Pak. Awalnya dulu ya kita ada Ariake, coba kita aplikasi awal-awalnya. Ternyata kok bisa menumbuhkan plankton juga. Ya mungkin awal lancar itu Pak, mungkin ya gara-gara bener omongan Pak Gios Pak, dominasi di awal. Saya membentuk dari awal. Gini loh, bayangan saya pakai probiotik di Pak. Bayangan saya, saat kita persiapan lahan, dampingnya isi air semua, plug, gitu. Setelah itu terus kaporit apa ya, habis itu perlakuan kaftan apa kan ada. Nah, terus bayangan saya yang tumbuh awal itu kan rata-rata biasanya kalau yang tumbuh lebih cepat itu jelek. Ya. Awal tanpa perlakuan, maksudnya hanya untuk menekan aja dari kaporit tapi itu tumbuh awal kan jelek. Waktu itu kan waktu diskusi di mana itu, waktu seminar itu kan katakan air didiamkan saja, dalam waktu berapa hari akan tumbuh blue green dulu. Jadi untuk kau dasar itu mau Pak sampai. Ya, habis air dikaporit, itu nol. Pertama yang muncul itu blue green. Plankton yang jelek lah intinya. Pasti yang jelek. Yang menurut di awal. Nggak mungkin yang bagus. Ya, dari sisi survival. Dari situ akhirnya kita kasih Ariake ini untuk mengontrol itu. Bayangan saya kalau Ariake mungkin akan kontrol. tapi
Satu itu. Terus Sehingga yang kedua, memberi waktu yang mikro untuk tumbuh. nah, yang kedua, sisa-sisa organik yang menumpuk pasti akan diuraikan kan Ya, gitu. kan banyak itu Pak. Nah, pasti diuraikan. Kalau dulu saya argon dulu gitu, air saya bening saya kasih argon 1 kilo, dulu ada namanya argon, besoknya langsung ada warna. Nah, diseleksinya lah di situ. Gitu. Nanti setelah seleksi berapa hari baru kita cek plankton. Gitu loh. Jadi sebelum pemupukan jauh lebih baik kalau kita kasih bakteri untuk menseleksi itu dulu, Pak. Ya bareng. Barang ambil pupuk ya. Pupuk bareng. Apa Jadi, misalkan gini, kalau awal kita pakai dolomit, dolomit di situ kan paling hanya 2-3 hari kok itu. Ya. Kan ada NP, ada apa ya, saya apa. Itu kan nanti kalau kita anjak pakai dolomit, terus nanti airnya akan menjadi blue green, gitu loh. Kalah yang lain itu kalah. Nah gitu. Setelah ini pagi kita pakai dolomit, siang kita kasih ariaki, sorenya kita pakai kata. Rentetannya kita tumbuhkan plankton sembarang plankton, kita sikat ariaki, sorenya diseleksi lebih seger lagi dengan katan CaCO ya. CaCO3. Itu. Jadi CaCO3 itu kayak pembersih apa ya? Kayak ngendap Pak. Ya. Ya buat apa Ya, pengendapan? kalsiumnya apa ya kan gitu. Itu asumsi saya seperti itu. Dan itu Kenyataan ini. masuk gitu loh. Ya kan udah diaplikasikan beberapa siklus toh pakai ini. Teori ini kan udah Pak Katam kerjakan gitu loh. Terus pirang suwi Pak. Yo mulai Ya termasuk di mana? Mulai Melin, mulai Lampung. Mulai di Lampung, Bengkulu. Kan dengan metode ini kan sudah dicoba di situ kan. Tanah iya, plastik iya, plesteran iya. Jadi memang rule-nya itu tadi pada saat setelah desinfeksi otomatis kan plankton jelek yang akan tumbuh duluan. Itu yang kita seleksi dengan ariake ini. Sambil kita numbuhkan plankton-plankton yang lain. Nah, dengan pupuk pelan-pelan yang bagus. Otomatis Asumsinya yang bagus. harapannya mikronya tumbuh lebih bagus dibandingkan makronya karena makronya akan terseleksi oleh ariake tadi. Targetnya kan seperti itu gitu loh. Sehingga secara tidak langsung bisa dibilang ariake 3 ini membantu untuk menumbuhkan, bukan membantu menumbuhkan, tapi dia menseleksi plankton yang jelek agar plankton yang mikro yang kita butuhkan tumbuh dengan mudah. Bayangannya di situ. Harapannya kan ke sana gitu loh, Pak.